Nama Hakim Etik Purwaningsih kembali mencuat di sidang peninjauan kembali atau PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, 25 September 2024. Nama Hakim Etik Purwaningsih diungkap Titin Prialianti saat dihadirkan sebagai saksi sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti mengungkap peran Hakim Etik Purwaningsih yang menjadi ketua majelis sidang terdakwa Saka Tatal pada 2016 silam. Saat itu Titin menjadi kuasa hukum Saka Tatal merasakan perlakuan yang tidak semestinya dari Etik. Pertama, Hakim Etik diakui Titin turut memicu reaksi publik kepada Saka Tatal dan dirinya setelah diwawancara wartawan. Dalam wawancara itu, Hakim Etik menguatkan isu geng motor yang memiliki kekejaman luar biasa dan sadis, di balik tewasnya Vina dan Eki. Akibat ucapan itu, diakui Titin, setiap kali Saka Tatal dibawa ke ruang sidang, menuju lorong, dia mendapat perlakuan yang luar biasa. Sambil menangis, Titin mengaku sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan anggota Jafarudin yang langsung memimpin menyebut bahwa nanti anak pengacara juga akan mengalami nasib serupa Vina. Titin juga menyebut, majelis hakim yang diketua Etik juga membiarkan intimidasi yang terjadi di dalam ruang persidangan. Titin mengungkapkan, saat itu, aparat kepolisian yang mengamankan sidang bersenjata lengkap di pintu ruang sidang Saka Tatal. Selain Hakim Etik Purwaningsih, Titin juga menyinggung majelis hakim yang menyidangkan perkara 7 terdakwa kasus Vina lainnya. Titin yang mendampingi Sudirman merasakan kondisi yang lebih parah. Di sidang terdakwa dewasa ini, 2 perkara dijadikan 1, yakni nomor 3 dan 4. Jadi, walaupun dia memegang perkara nomor 4 atau Sudirman yang digabung dengan Hadi dan kawan-kawan, dia juga bisa menyaksikan sidang Rivaldi dan Eko, namun tidak boleh bertanya. Lebih jauh Titin mengungkapkan, tekanan psikologis yang luar biasa selama sidang. Menurutnya, psikologisnya dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol saat memberikan keterangan. Lalu, lanjut Titin, ada anggota kepolisian yang bersaksi dalam kondisi tidak stabil. Dia marah-marah di persidangan. Saat itu, terpidana sempat ditanya apakah dipukul polisi ini, dan terdakwa Eko mengangguk sambil mengatakan kalau benar anggota polisi ini yang memukulnya. Setelah itu, saksi dari kepolisian ini bangun, menarik kursi dan sebelum keluar sidang, dia berbalik, menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko, di depan majelis depan jaksa. Dia lalu keluar dan membanting pintu. Terkait penganiayaan yang dialami terpidana, dikatakan Titin, di persidangan para terdakwa mengaku disiksa, disetrum, diminta mengakui BAP yang ditulis di papan tulis hingga disuruh minum air kencing. Terkait dugaan hakim kasus Vina yang melakukan intimidasi atau memberikan statement yang tidak sesuai, menurut pakar hukum pidana Teguh Nasrullah, hal itu lebih tepat dilaporkan ke KY. Sementara jika berkaitan dengan materi putusannya, maka ada mekanisme pengawas vertikal mulai dari tingkat pertama, PN, banding, kasasi hingga PK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.